Halo semuanya, nama saya Raisyani Oktaviani. Nama saya Anggi Fitriani. Di sini kita melakukan video observasi ke Kampung Seni dan Budaya Jelekong. Tahukah kalian apa itu seni? Seni adalah keahlian membuat karya atau kegiatan yang bermutu seperti tari, lukisan, memainkan alat musik, dan lain-lain. Dari kalian pasti sudah tahu kan? Tapi tahukah kalian tentang hubungan seni dengan Pancasila? Sebagian dari kalian mungkin tahu dan sebagian lagi mungkin bingung. Di sini kita ingin menjelaskan apa sih hubungan seni dengan Pancasila. Kepo ya? Sama, kita juga. Yuk, nonton dan belajar bareng-bareng. Negara kita adalah negara yang kaya akan seninya. Seni adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun seni di Indonesia beragam, tetapi hal itu tidak mengubah Pancasila sebagai salah satu ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut malah menjadikan seni dan budaya memiliki nilai-nilai positif. Sejak dahulu di Indonesia sering mengadakan lomba-lomba kesenian yang diadakan di hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartini, Hari Lahir Pancasila, juga Hari Kesaktian Pancasila. Juga diadakan di hari besar keragaman seperti Hari Raya Natal, Hari Paskah, Hari Raya Idul Fitri, atau Hari Raya Nyepi. Lomba yang diadakan di bidang seni yaitu melukis, mematung, membatik, menari, bahkan mungkin lomba memainkan alat musik seperti lomba memainkan alat musik modern, lomba memainkan alat musik tradisional, bahkan lomba menyanyikan lagu nasional. Dan lomba di bidang seni tari antara lain lomba tari tradisional, lomba tari modern, tari kreasi, dan lain-lain. Lomba tersebut diberi tema nasionalisme dan persatuan yang dapat memperkuat jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Kita dari Uniba Prodi Bahasa Inggris mau wawancara AA yang punya bakat melukis, dan saya sebagai Raisyania Dan saya Anggi. AA sendiri. Saya Ika. Apa yang membuat AA tertarik melukis? Karena di sini kan kampung seni Jelekong ya, jadi dari tahun 1969 sampai sekarang kan di sini tuh budayanya jadi ya mau tidak mau ya pasti berkecimpung di dunia pelukisan. Jadi ya sedikit-sedikitnya ya tertarik kan. Apalagi kan ini kebutuhan nih. Kalau di sini tuh kan lebih ke industri, jadi tiap hari cari nafkah lah intinya seperti itu. Lanjut, AA melukis itu bakat, minat, atau memang belajar, atau Bakat yang gue butuh. Kalau bakat sebenarnya ya, cuman ini lebih ke kebutuhan, terus budaya juga. Biasanya kalau orang-orang sini waktu SMP SMA itu pasti disuruh belajar melukis seperti itu. Jadi, ya mengikutilah alur. Nah, kesini-kesininya itu mulai belajar, kalau udah bisa ya bikin sendiri seperti itu. belajarnya itu otodidak atau ada sekolah khusus? Ada gurunya, ada workshopnya gitu. Itu kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun tergantung jenis lukisan apa yang dibuat. Itu biasanya ada senior yang orang tua dulu yang biasa ngajarin itu membuka biasanya seperti itu. Terus suka melukisnya itu dari kapan kecil atau baru-baru? Kalau belajar tuh SMP. Pernah mengikuti lomba atau pameran? Atau pamerannya pameran apa? Kalau pameran sering di Jakarta sama di Braga biasanya kalau pameran. Cuman kan yang dipamerkan itu karya orang-orang ya. Soalnya di sini kan galeri ya. Selain karya sendiri juga ada karya pelukis-pelukis yang lain. Soalnya komunitasnya. Kalau pribadinya itu belum. Cuman kalau pelukis-pelukis di sini ada beberapa. Di sini tuh kan ada 15 pelukis. Yang di sini 3, yang di rumah sisanya. Oh, yang ini kan Ya, jadi semua pelukisan tentang pameran dan hanya orang-orang tertentu yang bisa ikutan pameran yang punya karya
beda lah dari yang lain. Jadi yang bisa masuk ke pameran itu kalau nggak salah ada 4 orang yang udah, sisanya belum bisa karena tidak memenuhi kualifikasi lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau lombanya? Kalau lomba belum, kalau pribadi, kalau yang lain ada 1 orang dan itu juara kemarin itu nasional juara 2. Oh. Karanya itu dipajang di museum apa? Kalau nggak salah di Jakarta kalau museum itu. Bukan di museum, di hotel atau apa gitu. Dipajang seperti itu. Terus lukisan apa yang menarik yang pernah gambar? Yang menarik itu panen raya, cuman konsepnya itu apa ya? Temanya? Iya, temanya itu kan panen raya, cuman lebih ke ketika tidur nih. Ini ada cerita menarik ketika tidur, mules nih ke WC, ketika di WC dapat inspirasi kayak gitu lah. Wah. Inspirasi buat melukis ya panen rayanya tuh konsepnya itu seperti apa. Jadi kayak ada matahari gitulah yang timbul moncornya bahasa Sunda mah tilu sela-sela pohon gitu. Oh iya. Gitulah gitu. Inspirasinya dari sana seperti itu. Kan kita sempat ngadain acara, kebetulan saya itu kan ketua komunitas para pelukis Cilpong yang namanya itu Jurat, bisa dilihat di Instagramnya ya, Jurat Cilpong, jadi ada lah. Jurat Cilpong. Sini ada. Itu nah, komunitas Jurat Cilpong itu mengadakan baksos untuk Palestina seperti itu. Untuk baksosnya seperti apa? Kita tuh ada pameran selama di Jalan Gili Harja, Jalan Cilpong lah. Selama jalan Cilpong itu para pelukis itu melukis di pinggir jalan gitu. Terus ada pameran juga, kalau misalkan ada yang beli itu disumbangkan. Kalau misalkan selain daripada lukisan juga ada yang bisa nyumbang langsung gitu. Jadi itu bentuk kepedulian para pelukis Cilpong lah untuk Palestina. Nilai-nilai yang terkandung pada karya seni lukis ini yaitu nilai estetik dan pelestarian lingkungan, yang mana nilai estetis terhadap pada wujud karya yang menampilkan realita dengan menggunakan unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, ruang, warna, dan tekstur, serta pengaturan komposisi yang sengaja dibuat sedemikian rupa. Tidak hanya itu, masyarakat di sini pun ikut serta dalam membela Palestina, walau tidak dengan tindakan langsung, namun mereka secara tidak langsung mendukung dengan mengadakan pameran berupa cinta terhadap saudara kita, serta mengumpulkan uang hasil jual beli lukisan dan didonasikan pada saudara kita di Palestina, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari Universitas Bali Bandung mendapatkan tugas wawancara orang-orang yang berkecimpung di dunia seni. Dan alhamdulillah kami mendapat Teteh sebagai narasumber. Silakan Teh, perkenalkan. Nepangkeun nami Abi Wulan, anu ngagaduhan sanggar Parija Ipongan panginten di daerah dieu nya. Reisania di Universitas Bali Bandung, prodi bahasa Inggris. Nami Abi Anggi, sami dari Universitas Bali Bandung, prodi bahasa Inggris. Langsung karena pertanyaan katanya. Mangga. Nah, anu kahiji Teteh sempat belajar menari atau memang tos lami menjadi pelatih? Nya ari minggu alit lah, nya belajar nari gitu nanya. Ngan cuman tadi dinakeun otodidak janten koreo. Ciptakan tarian-tarian lah, tarian terutama dina Parija Ipongan kreasi pangintennya aya nama. Anu kedua, Teteh atau selami di tahun sabaraha atau selama dua latih? Mohon ngalatih nari. Kami ngalatih ketika kumpul nya. Mohon untuk selami. Ini juga bisa jadi terus ngalatih gitu nya. Aya nama itu sebagai setengah abad kan. Untuk tarian anu dilatih, tarian yang sama sejak dulu atau mulai menerapkan kreasi di tariannya? Kalau tarian mah pasti beda sareng kapungkurnya nanya. Kalau kapungkur kan jadi hitungan originalnya. Kumargi ayeuna panginten kemajuan zamannya. Jadi sebenarnya kolaborasi, terus janten tarian kreasi, modern tarian modern. Untuk tarian yang diajarkan Teh, tarian apa saja? Karena Parija Ipongan kreasi, paling karena tari klasik. Ya kadang sok mungkin kolaborasi dance biasa oge. Mohon.
Terus anu kalima untuk anak didik teteh, anu dilatih pernah mengikuti lomba atau Sering malihan mah ayeuna dina sasitilu teh bade tingkat provinsi. Kamari kan kabupaten atau terasnya di Sparbud lah. Atau ayeuna bade kabupaten kaping 2 sareng kaping 3 teh di teras Cibiru. Tapi kan tarian teh kekelompokan atau penyalirannya. Tunggal, hasilnya tunggal. Tarian tunggal. tari nasional mah. Teu aya kamari oge waktu sajat diipung juga lah kelompok 10 orang gitu ieu na fotona. Kamari eta mah nu ngayakeun di Sparbud langsung. Tari Jaipong merupakan sebuah tarian tradisional yang berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat. Tarian ini berkembang di era tahun 1960-an. Sebuah pertunjukan kesenian tari yang ditampilkan dalam gerakan tari dan diiringi alunan musik berupa instrumen gamelan. Tidak hanya itu, ternyata ada hubungannya loh dengan Pancasila, yaitu nilai kebersamaan kekelompokan dalam gerakan, menjunjung tinggi nilai kebudayaan dengan menampilkan seni Indonesia pada Hari Besar Nasional. Rasa cinta terhadap Indonesia tidak harus dengan mengikuti penjajahan, tapi dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap karya-karya seni budaya Indonesia dan menimbulkan rasa cinta tanah air. Musik bisa dijadikan medium penanaman nilai-nilai Pancasila untuk mendorong generasi muda Indonesia yang berkompeten dan memiliki karakter. Sehingga ketika bereaksi terhadap daya saing global selaras dengan karakter bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, musik dapat digunakan untuk mengiringi lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dapat ditempuh melalui musik dan lagu. Salah satunya, angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Juga angklung ini tercipta dari hasil gotong royong atau kerjasama masyarakat Indonesia untuk memompa semangat guna melawan dan bertahan dalam masa penjajahan. Hal ini bercermin pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Hal ini yang membawa kita pada kemerdekaan Indonesia sejak beberapa tahun lamanya. Sikap gotong royong ini juga termasuk budaya. Tujuan ini untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya Indonesia yang dipancarkan salah satunya melalui pagelaran angklung.